Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan melaksanakan siam atau puasa di siang hari, dan malam hari kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih meskipun dalam kondisi yang agak memprihatinkan. Mungkin di beberapa tempat masjid ada saudara-saudara kita yang tidak bisa memakmurkan, tidak bisa memakmurkan masjid tersebut dengan tidak bisa mendatangi atau melaksanakan sholat berjamaah bersama. Semuanya itu karena kondisi, ya, dan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tinggal menjalani. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, waktu ini kami ingin membacakan sebuah firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Nasrani, rahib-rahib, mereka benar-benar telah memakan harta dengan jalan yang batil. Orang-orang alim Yahudi dan Nasrani tadi, rahib-rahib Nasrani, memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka tentang bahwa mereka mendapat siksa yang amat pedih. Ayat ini mengajarkan, pertama, memberitahukan kepada kita bahwa rohib atau orang-orang alimnya Yahudi, itu namanya apa? Rohib, ya, pendeta Nasrani. Semuanya mereka itu memakan hartanya orang lain dengan batil. Ini Allah memberitahukan kepada kita. Tidak hanya itu, tidak hanya memakan dengan batil. Dengan batil mungkin meminta dengan paksa atau pokoknya batil itu gimana lah. Tidak hanya itu, dia juga menghalang-halangi orang lain untuk yang mau mengikuti di jalan Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Inilah perilaku para rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Di samping memakan barang orang lain dengan batil, menghalang-halangi. Jadi intinya itu mereka malah lebih jahat dibanding dengan para penjahat gitu loh. Para penjahat makan dengan batil, tidak menghalang-halangi kan. Ini lebih jahat lagi. Ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk, yaknizuna itu dari kanjun, itu gedung, artinya gedung, membangun, menumpuk. Menumpuk emas dan perak, menumpuk harta benda, ya termasuk uang, ditaruh di bank, deposito dan lain sebagainya. Wala yunfikunaha fi sabilillah,
dan sama sekali tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Karena apa? Sayang, ya. Mereka amat menyayangi terhadap harta benda mereka, tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Bahkan untuk yang sampai terkecil, misalkan memberi sedekah, infak kepada orang yang membutuhkan pun tak mau, ya. Khawatir kalau hartanya berkurang, bahkan habis. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira. Ini kabar gembira dengan azab yang pedih. Kabar gembira kok dengan azab. Maksudnya apa? Beritahukan, katakan bahwa nanti emas, perak, uang dan segala harta bendanya itu nanti yang ditimbun, yang ditumpuk itu di akhirat akan menjadi bara, akan menjadi api yang membakar dirinya sendiri kalau mereka tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, dari ayat tersebut ya, ada dua pesan. Ada dua pesan. Yang pertama, jangan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh rohib-rohib Nasrani Yahudi, memakan barang orang lain dengan batil, kemudian menghalang-halangi dari jalan Allah. Jangan dilakukan. Jangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, dengan cara merampas, menipu, ataupun yang macam-macam lah, korupsi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, manakala kita ini menjadi orang yang berada, maksudnya berkemampuan, jangan ikuti orang-orang yang seperti orang-orang yang menimbun harta benda itu. Infakkan. Sebagian ada hak milik orang lain, kaum du'afa. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kesempatan emas untuk mendulang pahala dengan beramal soleh. Banyak-banyaklah bersedekah. Sebagaimana Rasulullah itu, sebuah hadis mengatakan yang intinya, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Rasul paling dermawan. Tetapi kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan, melebihi kedermawanan beliau di bulan lainnya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini, di samping kita beribadah puasa, qiyamul lail, qiyam Ramadan, juga ibadah sunnah yang lain, tak ketinggalan pula kita sering-sering atau banyak-banyaklah bersedekah. Kita beri makan orang yang membutuhkan makan, memberi buka puasa dan lain sebagainya. Itulah. Nah, itu pesan yang disampaikan, yang ada dalam ayat tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah ajaran dari Rasulullah, sehingga puasa kita benar-benar bermakna, dan harapannya mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.